warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Baiklah, marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Ibu ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan keluarkan alat tulisnya, rapikan kursinya, lihat sekelilingnya. Kalau ada sampah, sampahnya dikutip dibuang ke tong sampah. Ada anak Ibu? Nah, kalau sudah, sekarang Ibu akan bertanya tentang materi kita pada minggu yang lalu. Ibu akan bertanya kepada dua teman kamu mengenai materi kita pada minggu lalu. Silakan anak Ibu, apa materi kita minggu lalu? Akhlak terpuji, pintarnya. Nah, apa contoh akhlak terpuji? Sabar. Satu lagi, apa contohnya? Selain sabar? Apa? Syukur. Nah, benar kata kawan kamu tadi, materi kita pada minggu lalu tentang akhlak terpuji. Tadi contohnya apa nih Ibu? Syukur. Nah, sekarang kita akan masuk materi berikutnya. Sebelumnya, silakan lihat ke depan. Ibu akan menampilkan PowerPoint. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Mengubah perilaku Anania, putus asa, bodoh dan tamak, membiasakan diri menghindari perilaku Anania, putus asa, bodoh dan tamak, menganalisis pengertian Anania, putus asa, bodoh dan tamak. Nah, apa langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini? Nanti Ibu akan tampilkan gambar dan video. Setelah itu akan Ibu bagikan LKPD. Nah, di LKPD nanti kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Ini udah Ibu bagi kelompoknya masing-masing ya. Ibu ulang sekali lagi, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Kemudian setelah kalian berdiskusi, perwakilan dari setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kemudian kelompok yang lain silakan bertanya. Baru nanti setelah itu terakhir kita akan menarik kesimpulan dari hasil diskusi kita pada materi pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini adalah mengenai Anania. Nah, mengenai Anania. Sebelumnya, Ibu mau tanya, ada anak-anak Ibu yang paham apa itu Anania? Coba anak Ibu yang ini, Anania itu apa? Akhlak yang egois, pintarannya. Nah, contoh Anania itu adalah egois. Nah, coba siapa yang bisa contoh egois apa? Satu saja. Apa contoh egois? Sombong. Nah, benar anak Ibu. Salah satu contoh dari Anania atau egois adalah sombong. Nah, sekarang perhatikan. Setelah kita mempelajari indikator, ini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang harus kalian capai. Perhatikan 3.5.3.3. Setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu menemukan contoh Anania dengan benar. Setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu memperjelas dampak negatif Anania dengan baik. Anak Ibu, inilah adalah materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Karena Ibu akan tampilkan ini ada sebuah gambar. Coba anak-anak Ibu perhatikan gambar ini. Sudah ada Ibu? Perhatikan gambarnya? Coba Ibu akan tanya satu orang untuk mendeskripsikan, menggambarkan apa yang ada di dalam foto tersebut. Ibu tunjuk satu orang ya anak Ibu ya. Coba sekarang anak Ibu yang laki-laki lah. Ini yang tengah ini. Ya silakan. Apa yang kamu gambarkan dari gambar ini? Apa menurut kamu gambar apa? Gambar apa nih Ibu? Ya silakan. Sifat egois. Kenapa dibilang dia sifat egois? Nah, coba lihat gambar. Kenapa dibilang egois? Tidak mau berbagi kepada temannya. Ya pintar. Nah, ini adalah gambar contoh dari perilaku Anania. Apa tadi Anania? Setelah ini Ibu akan putarkan video pembelajaran. Nah, sebelumnya coba anak-anak Ibu silakan buka buku paketnya halaman 34.
Silakan sekarang perhatikan tayangan video yang akan Ibu tampilkan. Perhatikan baik-baik. Setelah menyaksikan video pembelajaran yang Ibu tampilkan tadi, anak Ibu akan sekarang kita akan berdiskusi. Ibu akan bagikan LKPD. Silakan, ini tugasnya dikerjakan secara bersama-sama. Semuanya harus aktif, semuanya akan Ibu nilai. Jadi setiap orang akan Ibu nilai keaktifannya dalam tugas kelompok. Ya. Nah, setelah itu, setelah kalian mengerjakan ini, perwakilan dari tiap kelompok akan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu akan bagikan LKPD ini. Ibu mulai dari kelompok 1. Kelompok 2. Nah, silakan dikerjakan, buka LKPD-nya, jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya, tulis nama anggota kelompoknya, kemudian silakan berdiskusi. Tulis dulu nama kelompoknya. Ada, Ibu akan datang ke kelompok kalian, akan bertanya. Ada yang ingin bertanya, Ibu? Ada? Tidak ada? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Paham ya? Kelompok ini ada yang ingin ditanyakan? Ada apa? Kelompok anak Ibu laki-laki ada pertanyaan? Ada? Sudah selesai anak Ibu? Sudah? Ya, sekarang waktunya kita presentasi hasil diskusi kali ya. Hanya satu orang dari kelompoknya yang maju mewakili kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilannya maju ke depan. Dan anak Ibu kelompok yang lain, perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan sebelah sini. Nah, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Saya masih suka bersikap egois terhadap teman bahkan keluarga sendiri. Padahal sifat Anania ini termasuk akhlak tercela, akhlakul madmumah. Secara istilah, Anania berarti sikap mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain di sekitarnya. Dalam bahasa Indonesia, sikap Anania disebut egois. Sikap ini dekat dengan sikap takabur. Orang yang bersikap Anania biasanya terdapat lingkungan dan tidak menerima pendapat atau kritik orang lain. Iya. Dan ada yang ingin menanggapi dari kelompok yang lain? Ya, silakan. Mengapa Anania termasuk akhlak tercela? Iya, silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa Anania termasuk akhlak tercela? Ya, anak Ibu silakan. Karena sifat Anania egois membahayakan dalam pergaulan di masyarakat. Iya, benar. Mengapa Anania termasuk perilaku akhlak tercela? Karena dampak yang ditimbulkan dari Anania ini bukan hanya terjadi pada dirinya sendiri, tetapi pada lingkungan masyarakat sekitar. Mengapa? Inilah alasan mengapa Anania termasuk
Ibu kembali. Kita lanjut. Sekarang masuk pada kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mempedulikan teman yang dalam kesusahan. Di zaman sekarang ini masih banyak orang yang tidak mempedulikan teman atau orang lain yang sedang kesusahan. Tidak mempedulikan orang lain ini termasuk sifat anania. Sebagai seorang muslim harus berusaha untuk menjauhi perbuatan anania, karena kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang artinya saling membutuhkan satu sama lain, yang berarti manusia tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu, manusia harus saling menolong satu sama lain. Tidak boleh sombong, apalagi egois. Hal ini termasuk ke dalam salah satu sifat egois. Iya. Ada yang ingin menanggapi presentasi kelompok 1? Silakan. Kelompok yang lain? Ya. Silakan kelompok 1. Sebutkan bentuk dan contoh perilaku anania. Iya. Ada pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan contoh dan bentuk dari anania. Silakan menjawab kelompok 1. Salah satunya itu sombong. Sombong itu kita tidak mau, kita merasa diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Iya, itu benar jawabannya. Contoh anania salah satunya adalah sombong. Dia merasa dirinya yang paling hebat, paling baik daripada orang lain. Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ibu, terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah maju. Nah, sekarang sebelum kita menarik kesimpulan dari hasil diskusi kita, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Iya, silakan anak ibu. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Apakah Fir'aun termasuk manusia yang memiliki sifat anania? Pertanyaannya sangat bagus. Nah, sebenarnya menjawab, ada yang mau menjawab teman-temannya? Silakan. Iya, kelompok 4 silakan. Jawab pertanyaannya. Silakan anak ibu. Benar sekali, karena Firaun dengan kesombongan dan keakuannya mengaku sebagai Tuhan. Iya. Nah, benar sekali jawaban temannya. Contoh manusia yang memiliki sifat anania adalah Fir'aun. Fir'aun ini adalah manusia yang paling sombong dan angkuh. Apa sebabnya dia sombong dan angkuh? Karena Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, pembelajaran ini, kenapa kita sebagai manusia tidak boleh sombong? Di dalam hadis qudsi disebutkan, sombong itu pakaianku, kata Allah. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang berhak untuk mengenakan itu. Yang berhak untuk sombong adalah Allah. Kita sebagai manusia tak ada yang perlu kita sombong. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semua yang ada pada diri kita itu hanya titipan. Bahkan nyawa kita sekalipun itu milik Allah. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh memiliki sifat sombong. Karena ini termasuk akhlak tercela. Nah, sekarang mari bersama-sama kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kita bersama-sama. Kelompok 1. Silakan simpulkan. Anania termasuk apa nih, Ibu? Baca. Akhlak tercela. Ya, anania termasuk akhlak tercela. Kelompok 2. Simpulan berikutnya. Contoh. Anania itu contoh sombong. Iya, contoh dari anania adalah sombong. Kelompok 3. Apa berikutnya, Nak? Negatifnya silakan. Apa dampak negatifnya? Iya, terus? Mengembuskan hubungan silaturahmi. Iya, terus? Menjauhi jalan pergaulan Iya. berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Islam melarang kita. Iya. Kemudian berikutnya, dalil tentang anania terdapat di, silakan Anak Ibu. Dalil tentang anania. Quran surat apa? Ayat? Iya, dalil tentang Quran surah Al-Luqman ayat 18. Mengenai apa, Anak Ibu? Mengenai larangan anania. Dan Anak Ibu, silakan sekarang kita kerjakan latihan. Silakan keluarkan handphonenya.
Ibu akan kirim, sudah Ibu kirim soalnya ke dalam WA grup kita. Anak Ibu silakan dikerjakan. Nah, Ibu akan bertanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak Ibu? Baik. Apakah senang anak Ibu? Nah, Ibu di pertemuan berikutnya, Ibu harap anak-anak Ibu silakan baca bukunya, cari informasi berikutnya, materi kita berikutnya mengenai putus asa. Ya anak Ibu ya, materi kita berikutnya mengenai putus asa, silakan dibaca bukunya dulu. Nah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah.